Pernahkah kamu merasa minder atau kurang percaya diri saat harus berbicara di depan umum atau menghadapi tantangan baru? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu menyerah pada perasaan ini, ada 20 langkah jitu yang akan mengubah cara pandangmu terhadap diri sendiri. Dari trik sederhana seperti berbicara pada cermin, hingga rahasia tersembunyi yang digunakan para atlet profesional, di video ini kami akan membongkar semuanya. Siap-siap, karena setelah membaca ini, kamu akan merasa seperti superhero dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ketinggalan tips-tips luar biasa yang bisa langsung kamu praktekkan. Ayo, mulai perjalananmu menuju kepercayaan diri yang tak tergoyahkan sekarang juga. Kepercayaan diri itu sebenarnya adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Bayangin kepercayaan diri sebagai sebuah perisai yang bikin kamu berani menghadapi dunia. Dengan kepercayaan diri yang kuat, kamu bisa lebih berani mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko tanpa rasa takut yang berlebihan. Namun, perlu diingat, kepercayaan diri itu bukan bawaan lahir, melainkan sesuatu yang bisa dilatih, kayak otot di gym. Jadi, kalau kamu merasa kepercayaan diri kamu kurang, jangan khawatir, karena kita semua bisa melatihnya. Dengan usaha dan latihan yang konsisten, kamu bisa meningkatkan kepercayaan dirimu secara bertahap. Mengenali dan memahami apa itu kepercayaan diri adalah langkah pertama yang penting. Ini akan membantu kamu mengetahui di mana kamu berdiri sekarang dan kemana kamu ingin menuju. Jadi, siap untuk memulai perjalanan meningkatkan kepercayaan diri? Let's go! Ada mitos yang bilang kalau kepercayaan diri itu bawaan lahir. Nah, itu salah besar. Kepercayaan diri bisa kita bentuk dan latih. Sama halnya dengan belajar naik sepeda, semakin sering kamu latihan, semakin jago kamu. Jadi, kalau ada yang bilang kepercayaan diri nggak bisa dipelajari, bilang aja, belajar naik sepeda aja bisa, masa kepercayaan diri nggak bisa? Mitos lain yang sering kita dengar adalah bahwa kepercayaan diri hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Faktanya, setiap orang punya potensi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang diperlukan hanyalah kemauan untuk belajar dan berlatih secara terus-menerus. Dengan kata lain, kepercayaan diri bukanlah hak istimewa yang dimiliki segelintir orang saja. Jadi, jangan biarkan mitos-mitos ini menghalangi kamu untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu. Ingat, semua orang bisa belajar dan tumbuh, termasuk dalam hal meningkatkan kepercayaan diri. Jadi, jangan pernah ragu untuk mencoba dan terus berusaha. Langkah pertama, mengenali diri sendiri. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenali diri sendiri. Kamu harus tahu apa kekuatan dan kelemahanmu. Misalnya, mungkin kamu nggak jago matematika, tapi siapa tahu kamu adalah master di game online? Mengenali diri sendiri itu penting karena dengan begitu kamu bisa fokus pada kekuatanmu dan memperbaiki kelemahanmu. Mengenali diri sendiri bukanlah hal yang mudah, tapi ini adalah langkah penting dalam perjalanan meningkatkan kepercayaan diri. Kamu bisa mulai dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahanmu. Tulis apa saja yang kamu rasa kamu kuasai dengan baik dan apa saja yang kamu rasa masih perlu diperbaiki. Ini akan membantu kamu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dirimu sendiri. Selain itu, coba juga untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya membuat kamu merasa kurang percaya diri. Dengan memahami akar dari perasaan ini, kamu bisa mencari solusi yang lebih tepat dan efektif. Jadi, jangan ragu untuk mengambil waktu untuk mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Langkah kedua, positive self-talk. Ngomong sama diri sendiri itu penting banget, loh. Positive self-talk atau berbicara positif dengan diri sendiri bisa meningkatkan kepercayaan diri. Misalnya, kalau kamu lagi nervous mau presentasi, coba bilang ke diri sendiri, aku bisa. Aku udah latihan dan aku siap. Dengan berbicara positif, kamu bisa mengubah pikiran negatif menjadi lebih optimis. Tapi ingat, jangan ngomong sama cermin di tengah malam, entar malah serem sendiri. Lebih baik, praktikan positive self-talk setiap hari, mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, ketika bangun pagi, coba bilang ke diri sendiri, hari ini akan jadi hari yang hebat, atau, aku bisa menyelesaikan tugas-tugas hari ini dengan baik. Dengan kebiasaan ini, kamu akan mulai merasakan perubahan positif dalam cara kamu memandang dirimu sendiri. Selain itu, positive self-talk juga bisa membantu kamu mengatasi rasa cemas dan ketidakpastian. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang menantang, kamu bisa berkata pada diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik, dan apapun hasilnya, aku akan tetap bangga pada diriku sendiri. Dengan begitu,
kamu akan merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Langkah ketiga, setting goals kecil. Punya tujuan kecil yang bisa dicapai itu penting banget. Misalnya, targetin bangun lebih pagi dari si ayam tetangga. Dengan mencapai tujuan kecil, kamu bakal ngerasa lebih percaya diri karena ada pencapaian yang bisa dibanggakan. Jadi, mulai dari yang kecil-kecil dulu, ya. Tujuan kecil ini bisa berupa hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu bisa membuat tujuan untuk menyelesaikan tugas sekolah lebih awal, membaca buku selama 15 menit setiap hari, atau bahkan belajar keterampilan baru seperti memasak. Setiap kali kamu berhasil mencapai tujuan kecil ini, kamu akan merasa lebih puas dan percaya diri. Selain itu, mencapai tujuan kecil juga bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan melatih diri untuk mencapai hal-hal kecil, kamu akan merasa lebih siap dan percaya diri untuk mengejar impian yang lebih besar. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan dari tujuan-tujuan kecil dalam hidupmu. Langkah keempat, berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu enak banget, tapi kalau kamu mau ngeboost kepercayaan diri, kamu harus berani keluar dari sana. Coba lakukan hal-hal baru yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Misalnya, pesan makanan yang belum pernah kamu coba. Siapa tahu, ternyata kamu suka dan nambah pengalaman baru. Keluar dari zona nyaman memang terasa menakutkan pada awalnya, tapi justru disitulah kamu bisa menemukan potensi tersembunyi dalam diri. Dengan mencoba hal-hal baru, kamu bisa menemukan bakat atau minat baru yang selama ini tidak kamu sadari. Ini bisa menjadi sumber kepercayaan diri yang besar karena kamu mengetahui bahwa kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu bayangkan. Selain itu, keluar dari zona nyaman juga bisa membantu kamu mengatasi rasa takut dan cemas. Ketika kamu berani mengambil langkah baru dan berhasil melewatinya, kamu akan merasa lebih kuat dan percaya diri. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan tantang dirimu sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Langkah kelima, belajar dari kesalahan. Jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari proses belajar. Contohnya, Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum berhasil menciptakan lampu. Jadi, kalau kamu gagal sekali dua kali, itu wajar banget. Yang penting, kamu belajar dari kesalahan dan nggak menyerah. Kesalahan adalah guru terbaik yang bisa kita miliki. Setiap kali kamu membuat kesalahan, kamu punya kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih melihat kesalahan sebagai akhir dari segalanya, coba lihat sebagai langkah menuju sukses. Ingat, bahkan orang-orang paling sukses di dunia pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Selain itu, belajar dari kesalahan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri karena kamu tahu bahwa kamu mampu bangkit kembali setelah jatuh. Kamu belajar untuk tidak menyerah dan terus berusaha meskipun menghadapi rintangan. Ini adalah sikap yang sangat penting untuk membangun kepercayaan diri yang kuat. Langkah keenam, jangan bandingin diri sama orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain itu cuma bikin stres. Setiap orang punya perjalanan hidup dan keunikan masing-masing. Ada riset yang bilang kalau sering membandingkan diri sama orang lain bisa bikin kita lebih stres dan kurang percaya diri. Jadi, fokus aja sama diri sendiri dan perjalananmu. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kamu merasa tidak cukup baik, padahal kamu punya keunikan dan potensi yang luar biasa. Fokus pada perjalananmu sendiri dan bangga dengan setiap langkah yang kamu ambil. Selain itu, membandingkan diri dengan orang lain juga bisa membuat kamu kehilangan fokus pada tujuanmu sendiri. Ingatlah bahwa hidup bukanlah kompetisi, melainkan perjalanan pribadi. Dengan fokus pada diri sendiri dan apa yang bisa kamu capai, kamu akan merasa lebih puas dan percaya diri. Langkah ketujuh, lakukan hal yang kamu suka. Melakukan hal yang kamu suka bisa bikin kamu lebih percaya diri. Misalnya, kalau kamu suka tidur, ya tidur siang bentar, tapi jangan kelamaan ya. Hobi dan kegiatan yang kamu nikmati bisa bikin kamu merasa lebih bahagia dan puas dengan diri sendiri. Ketika kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, kamu merasa lebih hidup dan bersemangat. Ini bisa memberikan dorongan besar pada kepercayaan diri karena kamu merasa mampu dan kompeten dalam hal tersebut. Misalnya, jika kamu suka bermain musik, luangkan waktu setiap hari untuk berlatih dan menikmati prosesnya. Selain itu, melakukan hal-hal yang kamu suka juga bisa membantu kamu mengatasi stres dan tekanan. Dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, kamu bisa merasa lebih rileks dan tenang, sehingga kepercayaan diri pun meningkat. Jadi, jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu cintai. Langkah ke-8, jaga kesehatan fisik.
Kesehatan fisik dan kepercayaan diri itu saling berhubungan. Kalau badan sehat, pikiran juga lebih positif. Mulailah dengan kegiatan sederhana seperti jalan pagi keliling komplek. Siapa tahu, sambil jalan pagi kamu ketemu gebetan. Olahraga ringan seperti jalan pagi bisa membantu meningkatkan mood dan energi. Dengan berolahraga secara teratur, tubuhmu akan merasa lebih bugar dan pikiran lebih jernih. Ini tentu saja akan berpengaruh positif pada kepercayaan diri kamu karena kamu merasa lebih sehat dan kuat. Selain itu, menjaga pola makan yang sehat juga penting. Makan makanan bergizi bisa memberikan energi yang kamu butuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Hindari makanan junk food yang bisa bikin kamu lesu dan tidak bersemangat. Dengan tubuh yang sehat, kamu akan merasa lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Langkah ke-9, temukan role model. Punya role model atau panutan bisa bantu kamu ngeboost kepercayaan diri. Cari tokoh inspiratif yang bisa kamu jadikan contoh. Role model ini bisa dari mana saja, bisa tokoh terkenal, atau mungkin teman dekat yang kamu kagumi. Role model bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Dengan melihat bagaimana mereka menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan, kamu bisa belajar banyak hal. Misalnya, kamu bisa belajar dari cara mereka mengatasi rasa takut, bekerja keras, dan tetap positif meskipun menghadapi rintangan. Selain itu, role model juga bisa menjadi sumber dukungan moral. Ketika kamu merasa down atau kurang percaya diri, mengingat bagaimana role modelmu berhasil bangkit dari keterpurukan bisa memberikan semangat baru. Jadi, pilihlah role model yang benar-benar menginspirasi dan memberikan energi positif. Langkah ke-10, belajar hal baru. Belajar hal baru bisa nambah kepercayaan diri. Misalnya, belajar masak mie instan tanpa gosong. Meskipun sederhana, belajar hal baru bisa bikin kamu merasa lebih pintar dan berkemampuan. Setiap kali kamu berhasil menguasai keterampilan baru, kepercayaan diri kamu pasti akan meningkat. Proses belajar hal baru juga bisa memberikan tantangan yang menyenangkan. Dengan menghadapi tantangan dan berhasil mengatasinya, kamu akan merasa lebih puas dan bangga pada diri sendiri. Ini tentu saja akan berpengaruh positif pada kepercayaan diri kamu. Selain itu, belajar hal baru juga bisa membuka peluang dan pengalaman baru. Misalnya, dengan belajar bahasa asing, kamu bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara dan budaya. Ini bisa memberikan kamu perspektif baru dan memperluas wawasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Langkah ke-11, berinteraksi dengan orang positif. Lingkungan positif bisa mempengaruhi kepercayaan diri kamu. Jangan sering-sering nongkrong sama si tukang ngeluh, bisa ketularan loh. Cari teman yang selalu mendukung dan memberi energi positif. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa memberikan dukungan emosional yang kuat. Teman-teman yang selalu mendukung dan memberikan semangat bisa membantu kamu merasa lebih percaya diri. Mereka bisa memberikan dorongan moral ketika kamu merasa down dan mengingatkan kamu akan potensi dan kemampuanmu. Selain itu, lingkungan positif juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Dengan melihat bagaimana orang-orang di sekitarmu mencapai kesuksesan dan menghadapi tantangan, kamu bisa belajar banyak hal. Ini bisa memberikan kamu perspektif baru dan membantu kamu melihat dunia dengan cara yang lebih positif. Langkah ke-12, latih bahasa tubuh yang percaya diri. Bahasa tubuh juga penting dalam meningkatkan kepercayaan diri. Tegakkan bahu, jalan kayak model, tapi jangan sampai jatuh, ya. Bahasa tubuh yang percaya diri bisa bikin kamu kelihatan lebih yakin sama diri sendiri. Ketika kamu berdiri dengan tegak dan berjalan dengan percaya diri, orang-orang di sekitarmu akan melihat kamu sebagai seseorang yang yakin dan kompeten. Ini bisa memberikan kesan positif dan meningkatkan interaksi sosial kamu. Selain itu, postur tubuh yang baik juga bisa membuat kamu merasa lebih energik dan siap menghadapi hari. Selain itu, latihan bahasa tubuh yang percaya diri juga bisa membantu kamu mengatasi rasa cemas dan gugup. Misalnya, sebelum presentasi atau menghadapi situasi yang menegangkan, coba lakukan power pose selama beberapa menit. Ini bisa membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan rasa percaya diri kamu. Langkah ke-13, practice makes perfect. Latihan terus-menerus itu kunci. Kayak belajar naik sepeda, jatuh dulu baru bisa. Semakin sering kamu latihan, semakin percaya diri kamu. Jadi, jangan malas untuk terus mencoba dan belajar. Proses latihan memang tidak selalu mudah dan kadang bisa terasa membosankan. Tapi, dengan latihan yang konsisten, kamu bisa menguasai keterampilan dan merasa lebih percaya diri. Ingat, setiap usaha yang kamu lakukan akan membuahkan hasil, meskipun mungkin tidak terlihat dalam waktu singkat. Selain itu, dengan latihan yang terus-menerus,
kamu juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman. Setiap kali kamu berlatih, kamu akan menjadi lebih baik dan lebih yakin pada kemampuanmu. Jadi, jangan pernah berhenti belajar dan berlatih, karena ini adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan diri. Langkah ke-14, hindari overthinking. Overthinking atau mikir berlebihan itu cuma bikin kamu cemas dan kurang percaya diri. Kalau mulai overthinking, coba tarik napas dalam-dalam atau makan coklat. Pikiran yang tenang bisa bikin kamu lebih percaya diri. Overthinking bisa membuat kamu terjebak dalam pikiran negatif dan merasa tidak mampu. Ketika kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, kamu akan merasa cemas dan takut. Ini bisa menghambat kamu untuk mengambil tindakan dan mengurangi kepercayaan diri. Cobalah untuk fokus pada hal-hal positif dan yang bisa kamu kontrol. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang di luar kendalimu. Jika kamu mulai merasa cemas, lakukan aktivitas yang bisa membuatmu rileks dan tenang, seperti mendengarkan musik, berjalan-jalan, atau berbicara dengan teman. Langkah ke-15, berani mengatakan tidak. Kadang, kamu harus berani mengatakan tidak untuk menjaga kepercayaan diri. Misalnya, kalau ditawarin tugas tambahan yang kamu nggak suka, beranilah bilang tidak. Jangan sampai kamu kelelahan dan akhirnya kehilangan kepercayaan diri. Mengatakan tidak bukan berarti kamu egois atau tidak peduli pada orang lain. Sebaliknya, ini adalah cara untuk menjaga kesehatan mental dan kepercayaan diri kamu. Dengan berani mengatakan tidak, kamu bisa mengatur waktu dan energi kamu dengan lebih baik, sehingga kamu bisa fokus pada hal-hal yang penting bagi dirimu sendiri. Selain itu, dengan berani mengatakan tidak, kamu juga bisa menunjukkan bahwa kamu tahu batasan dirimu dan tidak takut untuk menjaga diri sendiri. Ini bisa memberikan kamu rasa kontrol dan percaya diri yang lebih besar. Jadi, jangan takut untuk mengatakan tidak jika memang itu yang terbaik untuk dirimu. Langkah ke-16, manfaatkan kekuatan visualisasi. Visualisasi atau membayangkan sukses bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri. Bayangin diri kamu jadi superhero yang berani dan kuat. Dengan begitu, kamu bisa merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Visualisasi adalah teknik yang sering digunakan oleh atlet dan orang-orang sukses untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri. Dengan membayangkan diri kamu mencapai tujuan atau menghadapi situasi dengan sukses, kamu bisa menciptakan gambaran positif dalam pikiranmu. Ini bisa membantu kamu merasa lebih yakin dan siap menghadapi kenyataan. Selain itu, visualisasi juga bisa membantu kamu merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan. Dengan membayangkan proses dan hasil akhirnya, kamu bisa merasa lebih termotivasi dan percaya diri untuk mengambil tindakan nyata. Jadi, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan visualisasi dan rasakan perbedaannya. Langkah ke-17, kelola stres dengan baik. Stres bisa merusak kepercayaan diri, jadi penting untuk mengelola stres dengan baik. Nonton komedi favorit bisa jadi cara yang efektif buat ngurangin stres. Tertawa bisa bikin kamu merasa lebih rileks dan percaya diri. Mengelola stres dengan baik adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan kepercayaan diri. Ketika kamu merasa stres, tubuh dan pikiranmu akan merasa lelah dan tidak berenergi. Ini bisa mengurangi kepercayaan diri kamu dan membuat kamu merasa tidak mampu. Cobalah untuk menemukan cara-cara yang bisa membantu kamu mengurangi stres, seperti berolahraga, meditasi, atau melakukan hobi yang kamu nikmati. Dengan menjaga tingkat stres tetap rendah, kamu bisa merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Langkah ke-18, tetapkan batas waktu. Menetapkan batas waktu untuk mencapai tujuan bisa bikin kamu lebih fokus dan percaya diri. Kayak deadline tugas sekolah, jangan sampai dikejar-kejar terus sama gurunya. Dengan menetapkan batas waktu, kamu bisa lebih teratur dan yakin sama kemampuanmu. Batas waktu bisa membantu kamu mengatur prioritas dan mengelola waktu dengan lebih efektif. Ketika kamu memiliki batas waktu yang jelas, kamu akan lebih fokus pada tugas dan menghindari penundaan. Ini bisa membantu kamu merasa lebih produktif dan percaya diri karena kamu tahu bahwa kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, menetapkan batas waktu juga bisa memberikan kamu rasa pencapaian yang lebih besar. Setiap kali kamu berhasil mencapai tujuan dalam batas waktu yang ditetapkan, kamu akan merasa lebih puas dan bangga pada diri sendiri. Ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Meningkatkan kepercayaan diri bukanlah hal yang instan, tapi dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa mencapainya. Ingat, mulai dari mengenali diri sendiri, berbicara positif pada diri sendiri, menetapkan tujuan kecil,
hingga berani keluar dari zona nyaman, semua langkah ini bisa membantu kamu merasa lebih percaya diri. Jangan lupa untuk merayakan kemenangan kecil, mengelola stres dengan baik, dan selalu berusaha menjadi diri sendiri. Dengan humor dan pandangan positif, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan percaya diri. Teruslah berusaha dan percaya pada dirimu sendiri, karena kamu memiliki potensi luar biasa yang menunggu untuk diwujudkan. Semoga tips-tips ini bisa membantu kamu dalam perjalanan meningkatkan kepercayaan diri. Ingat, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing, jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada dirimu sendiri dan teruslah bergerak maju. Semoga sukses, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum.